Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai jasa lain KAP. jasa lain KAP. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefano Luki Mahardika dengan akhir NPM 4151 dan rekan saya. Saya Naila Citra, NPM terakhir 4179. Saya Chanul Ismail, NPM terakhir 4156. Saya Aulia Amira Maharani dengan NPM terakhir 4095. Baik. Untuk yang pertama, langsung saja, yaitu mengenai jasa atestasi. Untuk jasa atestasi ini itu sebenarnya bukan hanya auditor performa saja, yang intinya akuntan publik, yang dimana intinya akuntan publik itu diminta untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai apakah suatu informasi atau asersi dari pihak lain itu dapat diandalkan. Misalnya itu bukan cuma melalui laporan keuangan, tapi juga melalui kepatuhan terhadap perjanjian kredit atau informasi keuangan prospektif. Lalu next. Selanjutnya ada mengenai penugasan termasuk atestasi. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua pekerjaan akuntan itu otomatis disebut atestasi. Kalau akuntan ini memberikan konsultasi manajemen, membantu pajak seperti mengisi SPT, terus menjadi saksi ahli, atau menyusun laporan keuangan tanpa memeriksa bukti-buktinya, itu bukan termasuk ke dalam jasa atestasi karena tidak memberikan bukti atau keyakinan apapun. Lalu next. Di sini nge-lag. Oke, maaf tadi nge-lag. Selanjutnya itu mengenai tipe-tipe penugasan atestasi menurut PSAT. Dalam standar atestasi ada 3 bentuk penugasan utama. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan atau examination, di mana akuntan memberikan keyakinan positif, yang dimana artinya akuntan ini secara jelas menyatakan apakah suatu asersi sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi tingkat keyakinan itu paling tinggi, mirip seperti audit. Lalu yang kedua itu adalah review. Pada review, akuntan tidak memberikan keyakinan penuh, tapi memberikan keyakinan negatif. Maksudnya, akuntan hanya menyatakan bahwa ia tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya kesalahan. Namun prosedurnya ini lebih terbatas dan biasanya hanya menggunakan analisis dan wawancara. Lalu yang ketiga itu ada prosedur yang disepakati bersama atau agreed upon procedure atau UAP. Pada jenis ini akuntan hanya melakukan prosedur yang sudah disepakati bersama dengan klien, lalu hasilnya ini juga bukan dalam bentuk opini, tapi dalam bentuk temuan faktual. Jadi pengguna laporan menilai sendiri apakah hasil itu sudah sesuai dengan kebutuhannya. Ini secara sederhananya perbedaan dari ketiga tipe ini. Kalau pemeriksaan itu lebih ke keyakinan yang positif, kalau review itu lebih ke negatif, sedangkan AUP atau agreed upon procedure itu tidak memberikan keyakinan, namun hanya memberikan temuan sesuai prosedur yang diminta. Dari saya cukup, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada jasa atestasi yang berkaitan dengan penugasan jasa konsultasi manajemen. Terutama dalam penugasan konsultasi manajemen itu intinya bahwa atestasi dan konsultasi manajemen adalah dua jenis jasa yang berbeda. Kalau dalam penugasan konsultasi, ada bagian yang membutuhkan atestasi, maka standar atestasi hanya berlaku untuk bagian itu saja. Praktisi wajib menjelaskan perbedaan kedua jasa kepada klien dan mendapatkan persetujuan bahwa bagian atestasinya akan dilakukan sesuai standar profesional. Persyaratan tersebut juga harus ditulis secara jelas di dalam surat perjanjian penugasan. Next.
Yang selanjutnya asersi, kriteria, dan bukti. Dalam jasa atestasi, praktisi menilai suatu asersi menggunakan kriteria yang jelas dan mengumpulkan bukti. Asersi atau kriteria ini bisa saja muncul dari proses konsultasi sebelumnya, selama klien tetap bertanggung jawab atas isi dan ketepatannya. Dengan kata lain, bantuan praktisi dalam konsultasi tidak menghilangkan peran klien sebagai pihak yang membuat asersi. Kriteria yang disusun bersama juga boleh digunakan dalam saat atestasi dilakukan. Buat poin yang terakhir yaitu evaluasi non atestasi atas asersi tertulis. Tidak semua evaluasi atas pernyataan atau dokumen. Masih slide yang sebelumnya naik. Tidak semua evaluasi atas pernyataan atau dokumen otomatis menjadi jasa atestasi. Dalam konsultasi manajemen, praktisi sering melakukan penilaian atau memberi rekomendasi, bukan untuk memberikan keyakinan seperti dalam atestasi. Contohnya, ketika membantu klien untuk memilih sistem komuter. Praktisi menilai informasi dari pemasok, membandingkan kebutuhan klien, lalu memberikan rekomendasi. Aktivitas ini masuk dalam konsultasi manajemen karena tujuannya adalah membantu mengambil keputusan, bukan memberikan opini keyakinan. Next. Yang selanjutnya itu ada perbedaan standar auditing dengan standar atestasi. Untuk yang pertama itu perbedaan untuk standar umum. Jadi di situ ada beberapa poin perbedaan standar atestasi dan standar auditing. Tapi inti perbedaannya yaitu atestasi lebih memberikan tekanan pada konversi dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasinya. Sedangkan auditing itu lebih menekankan independensi dan ketelitian profesional dalam menilai laporan keuangan secara keseluruhan. Next. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada perbedaan untuk standar pekerjaan lapangan. Di standar atestasi sendiri itu fokusnya pada dua hal. Yang pertama itu perencanaan yang memadai, yang kedua itu bukti yang cukup sebagai dasar kesimpulan. Ruang lingkupnya juga lebih sempit karena praktisi tidak selalu menilai sistem pengendalian internal atau melakukan pengujian rinci seperti dalam audit. Sedangkan untuk auditing sendiri, selain perencanaan dan supervisi, auditor itu wajib memahami sistem pengendalian internal untuk menentukan sifat dan luas pengujiannya. Auditor juga harus mengumpulkan bukti melalui inspeksi, pengamatan, pertanyaan, dan konfirmasi. Yang dimana artinya pekerjaan lapangan audit itu lebih mendalam dibandingkan atestasi. Next. Yang selanjutnya ada perbedaan di standar pelaporan. Untuk pelaporan atestasi itu menekankan penjelasan tentang asersi, kriteria yang dipakai, dan kesimpulan atas kesesuaian asersi terhadap kriteria tersebut. Jika ada batasan penggunaan laporan, hal itu harus dinyatakan. Pelaporan dibuat sesuai kesepakatan dan fokus pada objek tertentu, tidak selalu mencakup keseluruhan laporan keuangan. Untuk standar auditing, di sana harus menyatakan apakah laporan keuangan itu disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian auditor juga harus menilai konsistensi penerapan akuntansi, kecukupan pengungkapan,
dan memberikan opini secara keseluruhan. Jika auditor memberi pengecualian atau modifikasi pendapat, alasannya harus dijelaskan secara jelas. Next. Selanjutnya ada jasa kompilasi dan review. Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian ulang informasi manajemen ke dalam laporan sih. Akuntan perlu memahami prinsip yang perlengkapan sesuai standar akuntansi seperti laporan keuangan auditan atau review. Yang kedua, kompilasi dengan mengecualikan semua pengungkapan secara substansial, yaitu kompilasi di mana akuntan menambahkan setelah paragraf kesimpulan dari laporan kompilasi standar bahwa akuntan mengompilasi laporan tanpa pengungkapan. Yang ketiga, ada kompilasi tanpa independensi, yaitu kompilasi di mana kantor akuntan publik dapat menerbitkan laporan kompilasi dengan pengungkapan penuh atau pengecualian pengungkapan jika tidak ada independensi dari klien. Kemudian review keuangan adalah penugasan yang memberikan batas melalui prosedur tanya jawab dan analisis untuk menilai apakah laporan keuangan memerlukan modifikasi material agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Review bukan audit dan tidak mencangkup pengujian bukti, pemahaman mendalam atas sistem pengendalian internal maupun prosedur audit lainnya. Akuntan publik tetap harus memiliki pemahaman memadai tentang industri dan kegiatan entitas melalui pertanyaan dan analisis sebagai dasar pemberian keyakinan tersebut. Kemudian laporan keuangan yang direview akuntan harus disertai laporan akuntan yang menyatakan bahwa yang pertama, review dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen satuan usaha tersebut. Yang ketiga, review terutama mencakup pengajuan pertanyaan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitis yang diterapkan terhadap data keuangan. Yang keempat, lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Selanjutnya ada bentuk contoh dari laporan kompilasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kompilasi itu adalah jasa akuntan yang paling dasar dalam jasa atestasi. Di komplikasi, akuntan ini membantu menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen. Nah, jadi isi dari laporan kompilasi ini yang paragraf pertama itu menjelaskan dari tugas kompilasi, yaitu akuntan menyusun neraca, laba rugi, laba ditahan, dan arus kas berdasarkan standar IAE. Nah, penyajian sepenuhnya itu berdasarkan informasi dari manajemen. Akuntan sendiri tidak melakukan audit atau review. Jadi di paragraf pertama ini tidak ada pendapat. Selanjutnya yang di bagian paragraf terpisah ini itu menjelaskan tentang masalah atau kesalahan tertentu. Nah, di situ ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu perusahaan mencatat tanah dengan harga taksiran padahal seharusnya harga perolehan. Yang kedua, itu laporan kas tidak disajikan padahal seharusnya wajib disajikan. Nah, jadi paragraf terpisah ini muncul kalau ada penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau nggak ada yang menyimpang, maka paragraf terpisah ini nggak ada karena tidak ada permasalahan. Next. Selanjutnya contoh laporan review. Jadi review ini kan tadi berada satu tingkat di atas kompilasi, tetapi masih jauh lebih ringan dibanding audit. Tujuannya itu untuk memberikan negative assurance atau keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan ini tidak mengandung salah saji material. Jadi di dalam laporan review itu sama kayak yang tadi laporan kompilasi. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang ruang lingkup review, menjelaskan laporan apa saja yang akan direview sesuai standar IAI dan informasinya itu didapat dari manajemen perusahaan. Nah, yang kedua, paragraf kedua itu isinya review mencakup prosedur analitis dan inquiry. Jadi lingkupnya itu lebih sempit dari audit dan akuntan di sini itu tidak memberikan opini. Nah, yang ketiga itu paragraf terpisah kalau ada masalah. Di sini kan ada dua paragraf, yang otomatis ada 2 masalah. Ya, di situ masalah pertama adalah perusahaan hanya memasukkan biaya, bahan, dan tenaga kerja langsung ke persediaan, padahal seharusnya termasuk overhead. Yang kedua itu perusahaan mengganti metode akuntansi, tetapi tidak memberikan pertimbangan memadai soal perubahan itu. Nah, kedua paragraf ini mengenai atau masalah yang ditemukan dalam prosedur review. Jadi perbedaan utama antara laporan review dan
laporan komplikasi itu adalah komplikasi hanya menyusun laporan keuangan tanpa memberikan keyakinan apapun. Sedangkan review itu melakukan prosedur terbatas dan memberikan keyakinan terbatas, tapi tetap tidak sekuat audit. Next. Next. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi presentasi kami ini tentang Nah, jadi presentasi ini membahas tentang jasa atestasi, yaitu layanan kantor akuntan publik atau KAP untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai kendalaan suatu asersi milik asersi milik pihak lain. Jasa atestasi ini mencakup tidak hanya audit laporan keuangan, tetapi juga penilaian lain sesuai standar PSAT, seperti pemeriksaan laporan keuangan historis, evaluasi pemenuhan perjanjian kredit, dan pemeriksaan informasi prospektif. Nah, terdapat 3 jenis penugasan atestasi menurut PSAT. Yang pertama pemeriksaan, yang kedua review, yang ketiga prosedur yang disepakati bersama atau AUP. Nah, selain itu dijelaskan juga perbedaan antara standar auditing dan standar atestasi, serta contoh-contoh layanan terkait seperti jasa kompilasi dan review laporan keuangan. Secara keseluruhan, jasa atestasi merupakan bagian penting dari layanan profesional KAP yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Next. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Saya mewakili teman-teman ingin meminta maaf apabila baik dari kami atau by system. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.